hujan hari ini ya. Tapi menyenangkan dalam suasana yang sejuk ya. Ya, Pak. Ibu ada apa? Begini Pak, saya meminta sedikit waktu luang Bapak untuk mewawancari Bapak terkait dengan cara Bapak mengambil sebuah keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini. Ya, silakan. Boleh. Kalau bisa saya jawab ya. Iya Pak. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kita minta masuk pendapat dulu dari guru-guru wali kelas dari BK tentang persoalan yang muncul, baru kita identifikasi. Kemudian nanti baru kita minta kalau bisa diselesaikan oleh wali kelas, kita suruh lanjutkan. Kalau tidak, nanti ada BP yang melanjutkan. Itu Pak. Berarti Bapak mengidentifikasinya terlebih dahulu Pak? Iya, kita identifikasi, masukkan dulu masalah bagaimana, kemudian kita identifikasi. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Kita ada tim kerja, ada tim kerja. Sebenarnya semuanya tim kerja, mulai dari guru yang mengajar, wali kelas, BP, wakil kepala sekolah, sampai kepala sekolahnya, terus masuk tim kerja. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya kita serahkan pada tingkat bawah dulu, pada tingkat tergantung masalahnya. Kalau masalahnya dengan guru, suruh kita minta guru dulu yang menyelesaikan. Kalau masalahnya masalah kelas, ada wali kelas yang menyelesaikan. Kalau masalah sudah antar kelas, baru ke BK, ke BK, terakhir baru di kepala sekolah. Kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak? Kalau kebijakan kita, maksudnya bagaimana Bu? Misalnya ada sesuatu hal yang memang membutuhkan penyelesaian Pak ya. Misalnya kalau kita pilih ini juga benar, kalau kita pilih ini juga benar. Mungkin apa yang akan Bapak lakukan antara dua pilihan itu Pak? Sebenarnya dua-duanya betul ya. Misalnya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Agak rumit juga pertanyaan seperti itu. Dua-duanya benar. Sebenarnya pasti ada untung ruginya walaupun dua-duanya benar ya. Kira-kira yang sangat dekat dengan yang paling benar ya, itulah yang kita ambil. Yang paling benar. Yang paling benar ya. Memang menurut pendapat kita dua-duanya benar, tapi pasti ada bedanya. Baik Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Itu berdasarkan, biasanya kita musyawarah dulu Pak. Kita musyawarah. Kalau memang persoalannya tidak perlu penyelesaian mendadak, tapi kalau penyelesaiannya perlu segera, itu tidak tempat kita musyawarah, langsung kita selesaikan mana yang terbaik lah. Tapi di akhirnya nanti kalau ada kekeliruan, saya mohon dikritik kembali ya Pak. Berarti Bapak langkah-langkah yang akan Bapak coba lakukan adalah dengan melakukan musyawarah Pak terlebih dahulu. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, yang Bapak anggap efektif bisa menyelesaikan masalah ini? Masalahnya itu tidak bisa diselesaikan langsung ya. Jadi harus kita bagaimana ya, kita pikir dulu ini apa masalahnya. Masalah sosial ya. Boleh kok berkaitan dengan
sekolah Pak ya. Kita sekolah. Memang kalau langsung kita selesaikan agak rumit juga, agak kadang-kadang kalau gegabah bisa menghasilkan keputusan yang sembrono, yang tidak tepat. Maka lebih baik kita kalau bisa kita diamkan dulu beberapa jam, beberapa hari kalau memang bukan masalah yang sangat rumit, sambil kita cari masukan-masukan dari guru-guru, dari teman-teman yang mengajar, dan dari wakil-wakil kepala sekolah atau dari orang-orang tua, bisa saja dari komite kalau masalahnya sudah sangat besar. Baik Pak. Jadi Bapak akan mencoba ya mensosialisasi dulu dengan pemangku kepentingan Pak ya. Ya. Bisa dengan guru, tergantung dengan masalah yang sedang dihadapi Pak ya. Ya. Baik Pak. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ada Kak, tantangan yang Bapak rasakan ketika mengambil sebuah keputusan? Jadi tantangannya sebenarnya dari saya sendiri yang paling sangat berbahaya, karena ada sifat ragu-ragu dari kepala sekolah, ragu-ragu mengambil keputusan. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, saya rasa dari guru sendiri masih terbawa dengan kebiasaan. Misalnya tantangan tentang kedisiplinan, guru masih terbawa dengan kebiasaan lama. Nanti sudah kita ajak dalam rapat, mungkin sebentar, seminggu, 2 minggu selesai, tapi setelah itu balik lagi ke masalah semula, tidak disiplin. Itu yang saya lihat di sini. Kemudian untuk masalah siswa, kita setiap ada upacara kita beri pengarahan, harapan kepada siswa supaya menjaga lingkungan sekolah dari bersih, rapi dan indah. Didengar memang sebentar ya didengar. Mungkin tingkat kalau hari Jumat kita jelaskan, hari Sabtu mungkin dah bersih, tapi minggu depan dah balik lagi seperti semula. Saya kita bilang coba buang sampah pada tempatnya. Tidak semua siswa mau menjalankan, entah lupa atau memang sudah biasa ya, sudah terbiasa seperti itu. Berarti yang pertama tantangan yang Bapak rasakan ragu-ragu ya, dalam pengambilan keputusan. Mungkin nanti ada kondisi dari dewan gurunya ataupun nanti dari segi siswanya ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak akan menyelesaikannya langsung di tempat Pak? Ataupun Bapak punya jadwal khusus, misalnya hari-hari tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu? Kalau kasus itu muncul sesaat ya, tiba-tiba. Jadi tidak mungkin kita buat jadwal. Iya Pak. Beda dengan kegiatan. Kalau kegiatan sudah rutin kegiatan, menyelesaikan kegiatan berarti ada jadwalnya. Tapi kalau kasus muncul secara tiba-tiba, berarti lebih baik diselesaikan secepatnya supaya tidak besar kasusnya. Itu. Berarti tidak ada jadwal khusus tidak ada Pak ya? jadwal khusus kalau kasusnya tidak ada. Jadi begitu muncul, kalau bisa diselesaikan langsung. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada orang-orang yang membantu Bapak? Jadi di sini saya lihat di Samalanga ini guru-guru kompak. Nah ini yang sangat menyenangkan bagi saya. Semua orang yang sudah ditunjuk bekerja pada posisinya, tidak ada yang membantah. Di belakang saya tidak tahu, saya di depan tidak ada yang membantah, dan bisa kita lihat memang diselesaikan tugasnya. Itu faktor yang sangat bagus ya, karena orang-orang di sini semuanya
mau bekerja, itu saja. Masalah mampu tidak mampu, yang penting kalau sudah kita mulai ya insya Allah akan selesai Bu ya. Gitu. Berarti karena dari lingkungannya Pak ya Dari yang sangat lingkungannya, yang dari guru kita di Samalanga ini sangat ramah-ramah dan mau, kalau kita ajak untuk bekerja mau, kita serahkan tugas juga mau diselesaikan. baik Pak. Jadi ini kita udah sampai di season terakhir Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Oh iya. Tapi kalau saya di sini Bu, biasanya memang selalu muncul kasus di sini nampaknya. Jadi yang penting dulu kepala sekolah harus tenang dulu. Begitu ada kasus, tenang dulu. Apa yang terjadi ya? Setelah tenang kita pikir, kemudian baru masalahnya kita identifikasi, baru kita ajak ini siapa yang bisa membantu kita. Kemudian kapan kita harus menyelesaikan kasus ini, bagaimana kita harus menyelesaikan. Jadi yang paling utama adalah kita harus tenang dulu, jangan langsung bergerak, Jangan langsung gegabah. jangan langsung gegabah. Itu tidak akan, kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, tapi yang menyelesaikan masalah ini jadi masalah lagi ya. Muncul masalah yang lain. Muncul Pak. masalah yang baru, gitu. Berarti pembelajaran yang Bapak petik adalah suatu keputusan yang akan Bapak ambil bukan berdasarkan ketergesa-gesaan Pak ya, memang Ya. harus dikondisikan terlebih dahulu Pak ya. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya wawancara singkat kita ya Pak ya, Iya, tentang Bu. cara Bapak Iya, mengambil saya juga, sebuah keputusan. Saya pamit Pak. Iya, Terima Bu. kasih banyak Pak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu Mutia? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Apa kira-kira yang bisa dibantu ini Bu? Begini Pak, saya ingin meminta sedikit waktu Bapak untuk wawancara bagaimana cara Bapak mengambil sebuah keputusan. Oke, ini keputusan yang mau diambil dalam hal apa kira-kira? Keputusan yang berkaitan dalam kepemimpinan Bapak sendiri di sekolah. Oke, Pak. Baik Pak ya. Iya. Pak ada waktu luangkan hari ini Pak? Insya Allah kita luangkan waktu. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik Pak ya, kita langsung mulai saja Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ini kalau kita lihat dalam pengambilan keputusan ya, semua pihak ataupun semua pimpinan sebelum mengambil keputusan pasti dilema itu pasti akan ada ya. Apalagi kalau kita lihat memang pertimbangan tersendiri, ada sisi pertama ini benar gitu ya, karena kalau kita lihat ini dilema etika kan ada kebenaran dengan kebenaran, ada dua pilihan begitu kan, apakah kita ambil kebenaran yang pertama atau kita ambil ada juga yang mengambil yang mengandung nilai kebajikan merupakan kebenaran yang kedua, itu pasti. Apalagi kalau di satuan pendidikan itu detik-detik kenaikan kelas ya kan, menjelang sidang kelulusan itu memang kita dihadapi dengan dilema seperti itu. Beda halnya dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral, apabila kita punya integritas yang tinggi, dengan mudah kita mengatakan tidak gitu kan, karena memang udah jelas satu kebenaran, satu bukan yang hal yang benar yang salah, tetapi mungkin ada keuntungan pribadi ya seperti itu kan. Itu mungkin yang memiliki nilai integritas tinggi mudah sekali untuk menolak yang namanya bujukan moral itu. Berarti Bapak membedakan ya kasusnya ya, antara dilema dengan bujukan moral ya? Ya bisa kita bedakan. Bisa Bapak bedakan ya. Baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, benar. Ini kasus ini sering saya hadapi, apalagi pada saat sidang kita kenaikan kelas atau sidang kelulusan. Itu yang pengalaman yang kemarin
ada siswa kita di sini yang sebenarnya dia itu secara aturan ya, secara peraturan dia itu sudah jauh pelanggaran yang dia lakukan karena lama sekali tidak sekolah gitu. Tetapi kalau kita lihat setelah kita dalami kasusnya, kita identifikasi kenapa dia bertindak demikian, karena dasarnya dia bukan seperti itu orangnya. Setelah kita telusuri sampai kita lakukan kunjungan rumah, ternyata ada sesuatu yang dilakukan yang merupakan tuntutan yang harus dia lakukan. Nah, dan seandainya pun mungkin kita di posisi kita juga itu akan melakukan hal yang sama seperti dia lakukan, karena dia tidak ada pilihan lain, memang harus itu yang dia lakukan seperti itu. Makanya ketika dalam mengambil keputusan, biasanya pengalaman saya tetap yang keberpihakan kepada murid, itu yang saya lakukan seperti itu. Berarti untuk kasus yang tadi Bapak akan mempertimbangkan dari berbagai aspek ya Pak ya. Iya, benar. Apakah siswa itu akan dinaikkan atau ditinggalkan? Iya, benar sekali. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebelum saya lakukan ataupun sebelum saya mengambil keputusan itu, kalau aturan udah jelas, kita sudah tahu rambu-rambunya, malahan semua guru juga udah tahu bagaimana itu kan. Itu kalau misalkan kebenaran yang pertama. Tetapi ada kebenaran yang kedua yang berpihak kepada murid ini, tidak semua guru melihat itu dan tidak semua guru mengetahui. Apabila saya tidak mendalami, saya pasti juga tidak akan mengetahui itu. Nah, setelah saya lakukan, kalau ditanyakan langkah apa saja ya yang saya lakukan, saya pertama mencari data dulu, ini kenapa dia bertindak demikian. Kadang informasi yang kita temukan di awal juga belum 100% benar. Selanjutnya saya lakukan tindak lanjut, melakukan kunjungan rumah. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan kunjungan rumah, kita sudah tahu ini. Kenapa? Karena kita tidak hanya dia yang kita tanya informasinya, tapi kita bisa melihat langsung seperti apa. Itu yang saya lakukan. Setelah itu saya lakukan, baru keputusan itu bisa kita ambil seperti itu. Berarti Bapak akan mencari dulu kebenaran ya dari kasus yang sedang Bapak hadapi ya. Iya, benar. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Dalam pengambilan keputusan kita memang tidak bisa memutuskan sendiri, apalagi ini kan suatu organisasi ya. Organisasi bukan punya kita sendiri, organisasi punya ada anggota di dalamnya. Kebenaran yang pertama itu peraturan yang dibuat oleh warga sekolah, itu merupakan suatu nilai kebenaran karena sudah dilihat dari segala aspek sehingga lahirlah peraturan itu. Apabila mereka tidak kita libatkan, itu merupakan pelanggaran malah yang kita lakukan, gitu kan. Jadi hal yang efektif yang saya lakukan, saya harus kolaborasi dulu dengan guru yang lain. Kita sampaikan ke dalam forum seperti apa, peraturannya seperti apa, kemudian kejadian seperti apa, yang menyebabkan kejadian itu seperti apa. Mungkin lebih mendetailnya ada kasus itu yang saya ambil kasus yang 1 tahun yang lalu. Itu ada murid kita namanya si Saya. Saya sudah diketok palu pada saat itu, tinggal waktu ketok palu itu saya kebetulan tidak ada di ruangan itu. Saya ikut sidang tapi ada izin, saya terima telepon atau bagaimana, tiba-tiba sudah ketok palu si Saya ini tinggal kelas. Waktu saya lihat di layar monitor, ini kok ada nama saya, udah merah, udah tinggal kelas. Saya minta izin di dalam forum ini, izin Bu menyampaikan perkembangan atas nama saya. Di sini sudah disepakati bersama sepertinya tinggal kelas begitu. Saya sampaikan kronologis kenapa dia sampai tidak sekolah. Gitu. Setelah saya cerita, di situ yang menyebabkan si Saya tidak sekolah, pertama kesehatan dia sendiri yang tidak sehat, kedua orang tuanya juga kurang sehat, yang ketiga kondisi ekonominya yang tidak baik karena orang tua laki-lakinya sakit, otomatis yang mencari nafkah itu harus ibunya gitu. Itu kenapa saya tahu, karena saya kunjungan langsung ke rumah dia. Nah, setelah tahu itu, jangankan kita guru, mungkin orang masyarakat lain pun lihat akan iba.
Jadi setelah saya sampai ke dalam forum juga alhamdulillah mungkin ya tersentuh dan bisa memposisikan diri lah hal yang dialami oleh siswa kita tadi. Akhirnya juga kan guru itu dilema juga ini. Dilema. Yang tadi pertama udah ada keputusan, saya ambil ini. Setelah saya ceritakan hal tadi, terjadi dilema juga, ya. Setelah terjadi dilema mungkin atas pertimbangan akhirnya keputusan diambil itu berpihak kepada murid. Tak berpihak. Iya, tidak berpihak kepada peraturan yang dibuat bersama, begitu. Itu salah satu kasus yang pernah yang saya lakukan dengan melibatkan semua warga sekolah, baik itu guru ya, wali kelas sudah pasti gitu, dan kepala sekolah di dalamnya. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau tantangan pasti ada, dan kalau saya pribadi itu lebih ke tantangan eksternal sih. Kalau internal selama kita punya hati nurani kayaknya nggak ada tantangan gitu ya, karena kita bisa melihat itu. Tapi kalau tantangan secara eksternal kita pasti ada. Di dalam organisasi kita tidak sama semua, pola pikir kita, pandangan kita itu tidak sama. Pasti ada suara-suara sumbang seperti ini, Pak Isan kok seperti ini, kok terlalu membela siswanya. Kalau seperti ini hancurlah sekolah gitu. Untuk apa kita buat peraturan sekolah? Rusak saja peraturan sekolah. Itu pernah terdengar sampai ke telinga saya. Sebenarnya kita sebelum mengambil keputusan banyak pertimbangan. Ya, kita jangan kaku bahwa ketika peraturan A ya harus A gitu. Ada memang di dalam peraturan itu harus ada kebijakan lagi. Salah satunya seperti ini. Tantangan saya seperti yang saya hadapi, tantangannya mungkin kepada beban moral saya ya, beban moral bahwa ini seolah-olah saya terlalu membela siswa gitu. Padahal ada kasus tertentu memang nggak sampai terjadi dilema karena sudah jelas antara benar dan salah gitu kan. Kan nggak ada istilah di situ, ada dilema kita. Yang menjadi dilema, satu sisi benar memang peraturan ini, kita harus mendisiplinkan sekolah, kita harus tegakkan peraturan di sini. Satu sisi lain, siswa ini butuh juga gitu, juga harus dibantu. Itu yang menjadi dilema, dan itu tantangan yang saya hadapi, suara-suara sumbang seperti itu saja sih. Berarti lebih kepada moral saya gitu. Ya, berarti tantangan dalam pengambilan keputusan itu tetap ada, Pak ya? Pasti ada. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal atau prosedurnya? Mungkin pertanyaan lebih apakah memang bisa diambil keputusan secara singkat gitu ya di saat itu juga, atau butuh waktu untuk ini. Saya tetap dalam mengambil keputusan nggak bisa dalam waktu gegabah, nggak bisa, karena ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kadang ketika kita mengambil keputusan pada saat itu bisa saja kan keputusan itu secara emosional. Kita belum mempertimbangkan bagaimana kalau diposisikan anak ini di posisi kita di posisi anak itu seperti apa gitu ya. Tapi dengan ada waktu kita bisa merenung kembali, ini tepat nggak kebijakan yang saya ambil, ada pihak yang dirugikan tidak gitu, atau kita merusak secara mutlak nggak peraturan di sekolah ini. Jangan-jangan karena terlalu keberpihakan kita kepada kebajikan lainnya si ini merusak yang ini gitu. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan semua pihak gitu. Paling tidak, walaupun tidak menguntungkan semua pihak, nggak mungkin pasti ya, tapi jangan sampai merugikan. Dalam pengambilan keputusan nggak mungkin dua-duanya diuntungkan, pasti ada salah satu yang tidak diuntungkan, tapi paling tidak jangan merugikan salah satu pihak. Itu mungkin pertimbangan, sehingga harus butuh waktu, nggak mungkin dalam sekejap kita harus ada keputusan seperti itu. Berarti Bapak memang tidak bisa mengambil keputusan secara dadakan, Pak ya? Iya. Membutuhkan waktu untuk menganalisa kasus-kasus yang sedang dihadapi. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Walaupun tadi saya bilang ada suara sumbang ya, tetapi kan tidak semua.
banyak dan alhamdulillah warga sekolah itu juga salah satu faktor yang mendukung. Ketika kita sampaikan mereka cepat memahami gitu ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh siswa tadi misalkan, itu yang membantu. Masih banyak ya guru yang bukan terlalu respect, peduli, itu yang memudahkan. Selanjutnya pimpinan kita juga ya, pimpinan semua ekosistem sekolah itu ketika kita sampaikan itu mau mendengarkan dan mau menelaah, sehingga keputusan itu tidak semata-mata keputusan saya, tetapi keputusan bersama. Berarti dari pihak lingkungan sekolah memang mendukung ya terhadap. Ada yang mendukung gitu, ada juga yang soal kan dalam organisasi itu yang juga apa ya? Ada yang Dinamika kelompok ya, dinamika dalam organisasi memang pasti ada yang tarik untuk, itu hal yang biasa di dalam organisasi seperti itu. Saya nggak semuanya pro Pak ya. Iya, betul. Ada yang kontra juga. Ada, pasti ada. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema? Kalau pembelajarannya saya ambil, yang pertama secara untuk pribadi saya ya, apapun sebelum kita ambil keputusan itu dalami dulu. Kita dalami dulu, siapa tahu gitu. Seandainya kita di posisi dia, kita juga demikian melakukan. Itu secara pribadi saya. Dan hal yang paling ini jadi pembelajaran juga, jadi pembelajaran begini, jangan terlalu gegabah, analisa dulu permasalahan itu baru, karena kalau misalkan sesuatu yang dilaksanakan secara terburu-buru itu kan sebagian besar itu dipengaruhi oleh setan. Makanya butuh waktu kita dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Jangan terlalu tergabah-gabah, kita analisa dulu, baru bisa kita ambil keputusan tersebut. Baik Pak, berarti intinya pembelajaran yang bisa Bapak ambil itu semua keputusan yang diambil tetap harus dipikirkan secara matang ya Pak ya. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu ada pihak yang dirugikan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu Mutia. Sudah mau berbagi pengalaman Bapak ya dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah Pak. Oke, sukses selalu Bu Mutia ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.